Selamat pagi sahabat PUPR, saya Rudiana Haris akan menyampaikan berita perumahan sepekan. Menteri PUPR resmikan rusun Ponpes IMMIM Maros. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono meresmikan rumah susun sewa Pondok Pesantren Modern IMMIM di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Rusun yang habiskan anggaran 6 miliar rupiah ini bakal menampung 136 santri. Rusunawa modern IMMIM terdiri dari satu twin block setinggi 2 lantai dengan luas bangunan 1128 meter persegi, berdiri di atas lahan 2135 meter persegi. Rusun dilengkapi dengan air bersih, instalasi listrik, tempat tidur sebanyak 68 unit, lemari pakaian sebanyak 68 unit, toilet, kamar mandi, tempat cuci, area wudhu, dan PSU. 398 homestay di Mandalika siap jadi akomodasi WSBK dan MotoGP. Setelah selesai dibangun, 398 unit sarana hunian pariwisata atau homestay di Mandalika, Provinsi Nusa Tenggara Barat, kini siap menjadi tempat penginapan wisatawan yang berkunjung dan menonton World Superbike. Pembangunan Sarhunta ini merupakan arahan langsung dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, serta dilaksanakan oleh Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono untuk membantu meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat. Program bantuan stimulan perumahan swadaya di KSPN Mandalika 915 unit terdiri dari 398 homestay dan 517 peningkatan kualitas rumah swadaya. Undang-Undang Cipta Kerja pacu pembangunan perumahan di Indonesia. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Perumahan melaksanakan kegiatan sosialisasi peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bidang perumahan. Adanya Undang-Undang Cipta Kerja tersebut diharapkan dapat mendorong pembangunan perumahan di Indonesia, khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah, sekaligus mendorong capaian program sejuta rumah di Indonesia. Melalui sosialisasi ini, diharapkan peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bidang perumahan ini bisa mendorong capaian program sejuta rumah di Indonesia. Kementerian PUPR dukung pengembangan pariwisata di Bunaken, ratusan homestay dibangun. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Perumahan telah menyelesaikan pembangunan dan merevitalisasi ratusan unit rumah tidak layak huni melalui program sarana hunian pariwisata. Total homestay yang dibangun PUPR di KSPN Likupang ini berjumlah 263 unit yang terdapat di 3 desa, yaitu Marenso 61 unit, Pulisan 73 unit, Kinunang 77 unit, dan kelurahan di Pulau Bunaken sebanyak 52 unit. Sudah termasuk usaha lainnya seperti workshop, toko, dan kuliner. Dengan jumlah anggaran pembangunan senilai 36,74 miliar rupiah. 110 rumah tidak layak huni di Pandeglang dapat bantuan BSPS. Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyalurkan program bantuan stimulan perumahan swadaya atau bedah rumah di Kabupaten Pandeglang, Banten. Program BSPS diberikan untuk mewujudkan impian masyarakat memiliki rumah layak huni sekaligus meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian mereka. Pada tahun 2021, Kabupaten Pandeglang mendapat alokasi program BSPS sebanyak 110 unit. Setiap unit rumah penerima program BSPS mendapatkan bantuan senilai 20 juta rupiah dalam bentuk bahan material bangunan senilai 17,5 juta dan upah tukang 2,5 juta. Kementerian PUPR
mulai bangun 13 proyek strategis pada 2022. Dalam acara Berita 1 Economic Outlook 2022, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan mulai membangun 13 proyek strategis pada 2022. Adapun target pembangunan infrastruktur pada 2022 antara lain pembangunan 32 bendungan infrastruktur yang ongoing, pembangunan irigasi 5.000 hektar, pembangunan jalan sepanjang 354 km, pembangunan dan duplikasi jembatan sepanjang 7,3 km, preservasi dan penggantian jembatan sepanjang 116.700 meter, dan pembangunan rumah susun sebanyak 51.000 unit. Pastikan tepat sasaran, bantuan PSU rumah subsidi di Kalimantan dievaluasi. Direktorat Rumah Umum dan Komersial Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melakukan evaluasi pelaksanaan bantuan prasarana, sarana, dan utilitas untuk perumahan umum di Kalimantan. Penyaluran bantuan PSU dilaksanakan Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR dalam rangka percepatan pendataan program Sejuta Rumah 2021. Untuk itu, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi sebagai masukan terhadap perencanaan untuk kebijakan bidang perumahan mendatang. Ke Jayapura, Sri Mulyani groundbreaking rusun PNS 25 miliar rupiah. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hari ini melakukan peletakan batu pertama untuk pembangunan rumah susun negara di Jayapura, Papua. Rusun ini akan digunakan bagi para pegawai negeri sipil Kementerian Keuangan yang ditugaskan di wilayah timur Indonesia. Rusunawa bagi PNS Kementerian Keuangan di Jayapura akan dibangun 3 lantai yang bisa menampung 176 orang. Dijelaskan juga, ukurannya 36 per unit, seperti Wisma Atlet Kemayoran. Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Halawi Abdul Hamid menjelaskan, Rusunawa di Jayapura ini dibiayai melalui Daftar Isian Pelaksana Anggaran atau DIPA Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Papua. Alokasi anggaran yang disiapkan yakni 25,5 miliar rupiah. Sahabat, pandemi belum berakhir. Tetap jaga kesehatan dan melakukan gerakan 5M. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi dan interaksi. Tetap semangat di masa pandemi. Sekian berita perumahan sepekan. Terima kasih.